Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan menuntun kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema ketika melangkah dalam kehendak-Nya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku, demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon." Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku. Tentang kayu aras dan kayu sanobar, aku akan melakukan segala yang kau kehendaki." Tuhan selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita dengan menggenapi apa yang kita butuhkan demi menggenapi tujuan Tuhan. Pada waktu Tuhan memerintahkan Salomo untuk membangun rumah Tuhan, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan kebutuhan rumah Tuhan tersebut. Tuhan hanya ingin melihat Salomo melangkah dengan setia demi dan untuk menggenapi tujuan Tuhan tersebut. Pada waktu itu, kebutuhan akan kayu-kayu aras dari gunung Libanon menjadi salah satu kebutuhan yang besar dan mendasar untuk kepentingan pembangunan rumah Tuhan. Dengan cara yang sederhana dan bijaksana, Tuhan membangun sebuah persahabatan yang lebih erat lagi antara Salomo dan Hiram, Raja Tirus. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 12 berkata, "Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian." Inilah satu bukti bahwa kehendak Tuhanlah yang sedang kita kerjakan, bukan sekedar kemauan kita pribadi. Jika kita sedang mengerjakan atau melakukan kehendak Tuhan, sesungguhnya kita sedang berjalan di dalam visi yang Tuhan berikan. Maka Tuhan sendiri akan menggenapi dan mencukupkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menggenapi visi Tuhan tersebut. Sebaliknya, jika kita hanya mengerjakan kehendak kita sendiri, sesungguhnya hanya ambisi yang kita kejar, sehingga kita menemukan kita sampai harus meminta-minta dan bahkan melakukan perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal kedua yang terjadi, apabila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka akan selalu disertai dengan damai sejahtera Tuhan. Bahkan kita pun akan diperdamaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Bukankah Amsal pasal 16 ayat 7 berkata, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi, ajari aku untuk selalu berjalan di dalam rencana-Mu dan mengerjakan hanya kehendak-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.